Puji Tuhan, Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Samasi. Dan pada kesempatan siang hari ini teman-teman, saya akan bagikan kepada kita bagaimana ceramah yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim. Dan ini mengingatkan mereka-mereka yang ingin menghancurkan bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini, karena tentunya kita banyak melihat bahwa ada banyak oknum-oknum yang selalu ingin agar antara kita yang berbeda agama ya kita bermasalah, sehingga ketika kita bermasalah maka akhirnya kita akan bermusuhan satu sama yang lain teman-teman. Dan langsung saja kita akan melihat bagaimana ceramah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim, dan ini dia. Terakhir ini Bapak Ibu, hati-hati dengan provokasi. Jelang tahun politik ini, jelang tahun 2024, provokasi sudah meningkat. Saya ambil contoh konkret provokasi. Ada orang yang sedang podcast, ini ngonten di YouTube termasuk di TikTok. Wajahnya Chinese Bapak Ibu. Dia ngomong apa? Orang Kristen di Indonesia itu sudah terlalu banyak ngalah. Orang Islam saja yang ngelunjak. Kalau orang Kristen melawan, orang Islam habis semua, dibantai orang Kristen. Buktinya Ambon dan Poso. Bahaya betul. Ini provokasi. Kalau orang Kristen melawan, orang Islam habis semua. Contoh buktinya Ambon dan Poso. Ini yang sumbu-sumbu pendek, marah semua ini, ngamuk semua. Sudah mulai itu. Awas orang Cina nanti. Awas orang Kristen nanti. Nih, video ini sedang nyebar sekarang ini di grup-grup WhatsApp. Sedang di-share sebanyak-banyaknya. Apa narasinya? Cina Kristen komunis. Narasinya. Orang ini antek asing. Dia disimpan di Jerman. Jadi nggak bisa ditangkap, Pak. Satu jejak kaki saja dia menjejakkan kaki di Indonesia, langsung ditangkap. Karena orang ini memang dibuat untuk memprovokasi rakyat Indonesia. Dia bikin konten begitu, yang paling dirugikan siapa? Satu orang Kristen kan, Pak. Itu paling dirugikan. Jadi nggak nyaman nanti kan. Yang kedua orang Cina. Itu paling dirugikan dengan konten sedemikian rupa. Dan yang ketiga kita semua bangsa Indonesia. Padahal kita kalau flashback ke sejarah, Poso dan Ambon nggak ada yang menang, kalah semua. Yang Muslim banyak korbannya, yang Kristen banyak korbannya, betul nggak kira-kira? Kalah semua. Itu bukan perang agama, itu adu domba. Saya datang ke NTT sebelum Lebaran, sebelum puasa, ceramah di NTT. Di NTT itu Pak, yang dengerin ceramah saya 70% non-Islam, Katolik, Kristen. Jadi di sana orang Katolik saja mau mendengarkan ceramah saya. Yang Muslim cuma 30%. Mereka katakan sama saya, Ustadz, dulu pernah hampir terjadi di Kupang. Ketika kami lihat ada orang membakar gereja, kami hampir membakar masjid. Tapi begitu kami lihat, yang bakar gereja itu nggak ada yang Muslim. Orang yang nggak kami kenal. Karena di Kupang itu, dia Katolik, dia Kristen, dia Islam. Walaupun beda agama, masih keluarga. Kakaknya Katolik, adiknya Kristen, adiknya lagi Islam. Jadi mereka kenal. Kok nggak kenal ya sama yang bakar gereja? Itu adu domba provokasi. Tujuannya apa? Dulu untuk menggagalkan reformasi. Singkatnya begini, saya simpulkan. Hati-hati, konten serupa nanti akan muncul. Ada Saifuddin Ibrahim, kan begitu? Sekarang disimpan di California. Ada Veronica Koman, namanya aja Kuman kan? Veronica Koman sekarang lagi disimpan di Australia. Termasuk, mohon maaf Bapak Ibu, saya mencemaskan adik kita Bima. Karena baru menjadi star syndrome ya. Saya lihat kok sudah upset Bima ini ya. Oke, pertama dia viralkan itu jalan rusak. Ada action Pak Jokowi sampai turun. Tapi belakangan saya lihat, saya sangat mengkhawatirkan kalau suatu hari nanti Bima malah dimanfaatkan bangsa asing untuk memprovokasi kita bangsa Indonesia. Artinya, kalau nanti ada konten-konten Bapak Ibu yang ngadu domba kita, jangan pernah percaya. Islam, Kristen,
Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kita semua bersaudara. Setuju gak kira-kira? Jangan pernah mau diadu domba. Tepuk tangan dulu. Baik, itu saja dulu. Lain kali kalau pengen panjang undang ceramah aja Pak. Saya jelasin sepanjang-panjangnya ini. Iya, nanti saya tinggalkan nomor teleponnya. Tinggal dicatat ya Pak. Nanti Pak RT ya Pak. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan luar biasa teman-temannya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim. Jujur dalam beberapa waktu terakhir ini saya memang selalu mengikuti video-video yang diposting ya atau yang diupload oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim. Sekalipun kita berbeda agama, beliau adalah seorang Muslim dan juga seorang ustadz. Saya adalah seorang Kristen dan juga sebagai seorang pendeta. Tetapi melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau dalam ceramah-ceramahnya itu sangat tertarik sayanya untuk selalu mendengarkan, karena bukan hanya bicara soal agama saja, tetapi bicara bagaimana kita sebagai anak bangsa harus menjaga yang namanya keutuhan bangsa kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, lain dengan ustadz-ustadz yang lain yang selalu ingin agar kita berperang, agar kita bermusuhan hanya karena perbedaan masalah agama, suku, ras, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini sungguh menggugah hati kita bahwa tidak perlu kita mencari-cari yang namanya musuh, tetapi mari kita lebih baik mencari sahabat, mencari teman agar kita lebih lagi dekat satu sama yang lain, sehingga kita senantiasa ya menjaga yang namanya toleransi beragama. Sekian saja untuk siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. NKRI harga mati.